Jumpa lagi dengan channel Orang Kampung 67. Semoga Anda baik-baik saja, sehat selalu. Mari kita react video yang lagi trending dan viral berikut. Kebencian ternyata punya umur panjang, tapi bukan umur logika. Dulu Ahmad Kosinudin dan kelompoknya sibuk menyerang Jokowi dan Gibran pakai isu ijazah palsu. Sekarang, setelah semua itu mentok, mereka balik menggigit Prabowo Gibran lewat isu kereta cepat. Wush! Padahal yang dikatakan Presiden Prabowo soal saya bertanggung jawab, itu bukan penyalahgunaan kekuasaan, tapi bentuk kepemimpinan sejati. Menenangkan publik, bukan menekan hukum. Di video ini kita bongkar habis pola lama mereka. Gimana kebencian bisa menjelma jadi kritik moral, padahal cuma bungkus baru dari dendam politik masa lalu. Jadi saya sekarang tanggung jawab WUSH. WUSH itu semua public transport di seluruh dunia itu jangan dihitung untung rugi enggak, hitung manfaat enggak untuk rakyat. Di seluruh dunia begitu. Ini namanya public service obligation. Ada yang menyarankan, tadi disampaikan oleh Menteri Perhubungan, semua kereta api kita pemerintah subsidi 60%, rakyat bayar 20%. Berkenaan dengan hal itu, saya ingin memberikan respon terhadap pernyataan Presiden beberapa hal. Yang pertama, tindakan Presiden ini masuk kategori abuse of power. Karena Presiden telah mengambil kewenangan melampaui kewenangan aparat penegak hukum. Dengan pernyataan Presiden ini seolah-olah tidak ada masalah, problemnya hanya pembayaran hutang. Padahal yang dipersoalkan oleh publik bukan soal pembayaran hutang saja, alokasi dananya dari mana. Akan tetapi adanya dugaan tindak pidana korupsi yang harusnya ini diusut terlebih dahulu. Soal pembayaran cicilan utang itu soal yang berbeda, tetapi dugaan tindak pidana korupsi itu yang harus utama untuk diselidiki. Padahal KPK telah mengumumkan menyelidiki kasus ini. Sehingga tindakan Presiden ini seolah-olah menganulir upaya penegakan hukum, aparat penegak hukum untuk mengungkap kasus ini. Dengan demikian kita bisa simpulkan bahwa Presiden pasang badan untuk proyek kereta cepat WUSH di era Jokowi. Yang kedua, dan ini harusnya didorong oleh Presiden untuk dilakukan proses penyelidikan secara menyeluruh, bukan kemudian pasang badan untuk proyek ini. Ketiga, kita ketahui bahwa unsur penyalahgunaan kewenangan itu sudah dapat diduga dilakukan oleh saudara Joko Widodo, karena sebelumnya proyek ini adalah proyek business to business. Kalau kita jujur menilai, tudingan Ahmad Kosinudin soal abuse of power itu sama sekali nggak berdasar. Ia tampak asal bicara tanpa memahami konteks kepemimpinan dan tanggung jawab negara. Presiden itu bukan pengamat, bukan komentator seperti dia. Presiden adalah pengambil keputusan tertinggi yang harus berani menanggung risiko demi stabilitas negara. Jadi ketika Prabowo bilang, saya bertanggung jawab, itu bukan bentuk intervensi hukum. Itu sinyal kepemimpinan. Itu cara seorang presiden menenangkan pasar, menjaga kepercayaan publik, dan memastikan roda pembangunan nggak berhenti cuma karena isu liar yang dimainkan sekelompok pembenci. Ahmad Kosinudin mungkin lupa, tapi bangsa ini sudah terlalu sering dikacaukan oleh narasi-narasi seperti itu. Dulu mereka berteriak, Jokowi diktator, Gibran nggak sah jadi cawapres. Sekarang mereka bilang, Prabowo abuse of power. Lucunya, setiap kali tokoh yang mereka benci naik ke puncak, mereka langsung mencari celah baru untuk menanam racun kebencian. Padahal, publik sudah cerdas. Orang sudah bisa bedain mana kritik yang lahir dari niat baik dan mana kritik yang muncul dari dendam pribadi. Kita tahu pola mereka. Ketika sudah kehabisan amunisi, mereka main di wilayah fitnah. Di situ mereka hidup, di situ mereka merasa eksis. Ahmad Kosinudin ini sebenarnya sedang kehilangan panggung. Dulu dia bisa tampil di banyak forum, mewakili kelompok pemburu ijazah. Tapi setelah narasi itu hancur sendiri karena tak punya bukti, publik pun mulai bosan. Sekarang dia coba bangkit lagi lewat isu WUSH, berharap bisa dapat sorotan baru. Tapi sayangnya, publik sudah nggak semudah itu digiring. Prabowo bukan sosok yang gampang digertak isu. Dia pernah menghadapi badai politik jauh lebih besar dari ini. Dan justru di situ letak karisma kepemimpinannya. Bukan karena semua orang setuju dengannya, tapi karena dia tidak pernah lari dari tanggung jawab. Kalau ada masalah, dia hadapi. Kalau ada proyek strategis, dia kawal. Itulah bedanya pemimpin sejati dengan komentator pinggiran yang hobinya bikin gaduh tapi nihil solusi. Kita harus ingat, WUSH bukan proyek pribadi Jokowi, bukan pula proyek Prabowo semata. Ini proyek negara. Infrastruktur strategis yang menghubungkan masa depan ekonomi Indonesia dengan efisiensi dan mobilitas rakyatnya. Jadi kalau masih ada yang menyerang proyek ini dengan narasi seolah-olah ini ladang korupsi, itu sama saja dengan menyerang kepercayaan publik terhadap kemampuan bangsa sendiri. Prabowo paham itu. Makanya dia bicara tegas, bukan untuk melindungi siapapun,
tapi untuk menjaga agar roda besar pembangunan ini tidak macet gara-gara ocehan provokator yang tak tahu duduk persoalan. Lucunya, orang seperti Ahmad Kosinudin selalu mengklaim dirinya membela rakyat. Tapi kapan terakhir kali dia benar-benar memperjuangkan rakyat? Semua ucapannya selalu berhenti di kamera, di potongan video, di caption TikTok. Tak ada aksi nyata, tak ada solusi. Cuma kebencian yang dikemas dengan gaya sok moralis. Padahal moral tanpa akal sehat itu cuma kedok. Dan yang dilakukan Ahmad Kosinudin jelas bukan kritik, tapi agitasi. Ia berusaha menghidupkan kembali api kebencian yang sudah padam sejak Prabowo dan Gibran berhasil membawa stabilitas politik pasca pemilu. Dan di titik inilah kita harus bicara jujur. Bangsa ini sudah terlalu sering ditarik ke belakang oleh orang-orang seperti dia. Setiap kali pemerintah berusaha maju, muncul kelompok yang menjerit otoriter, abuse, oligarki, padahal yang mereka takutkan sebenarnya sederhana, stabilitas. Karena ketika negara stabil, mereka kehilangan panggung. Mereka butuh kekacauan untuk tetap relevan. Mereka butuh musuh untuk bisa eksis. Dan ketika musuh lamanya, Jokowi, sudah tidak lagi bisa diserang, mereka menciptakan musuh baru. Prabowo. Ironis kan? Dulu mereka memuja-muja Prabowo ketika berseberangan dengan Jokowi. Sekarang giliran Prabowo duduk di kursi presiden, mereka gigit juga. Itulah bukti paling jelas bahwa kebencian memang buta arah. Jadi kalau hari ini Ahmad Kosinudin bicara seolah dia pembela kebenaran, kita tahu yang sebenarnya terjadi. Ia cuma sedang berjuang menyelamatkan relevansi dirinya, bukan membela bangsa. Dan rakyat harus mulai sadar. Kita tidak boleh terus jadi penonton kebohongan. Sudah cukup negara ini dijadikan panggung oleh mereka yang haus sensasi. Sekarang waktunya mendukung kepemimpinan yang fokus kerja, bukan sibuk klarifikasi tuduhan tak berdasar setiap hari. Presiden Prabowo Subianto jelas sedang bekerja. Dia mewarisi tanggung jawab besar dari pemerintahan sebelumnya, tapi dengan tekad untuk memperbaiki, memperkuat, dan melanjutkan. Itu bukan tanda lemah, itu tanda negarawan sejati. Kita tidak sedang bicara soal pasang badan, kita bicara soal berani berdiri di depan badai. Dan hanya pemimpin sejati yang sanggup melakukannya. Pertama, dia menuduh presiden menghalangi proses hukum hanya karena Prabowo bilang, saya bertanggung jawab. Loh, sejak kapan pernyataan tanggung jawab seorang kepala negara dianggap sebagai intervensi hukum? Apa Kosinudin pikir presiden harus diam saja, membiarkan spekulasi liar soal proyek negara bergulir tanpa arah? Kalau pemimpin diam, dibilang pengecut. Kalau pemimpin bicara tegas, dibilang abuse of power. Mau bagaimanapun, bagi orang seperti dia, semua langkah pemerintah pasti salah. Karena memang bukan kebenaran yang mereka cari, tapi gaduh. Padahal pernyataan Prabowo itu justru bentuk stabilisasi politik dan ekonomi. Pasar butuh kepastian, investor butuh keyakinan, rakyat butuh rasa aman. Kalimat saya bertanggung jawab bukan kalimat politik, tapi kalimat kepemimpinan. Itu cara Prabowo bilang, negara tidak akan lari dari tanggung jawabnya. Dan disinilah Kosinudin gagal paham. Ia melihat dari kacamata oposisi, bukan dari kacamata kenegaraan. Makanya, analisisnya selalu mentok di level asumsi dan emosi, bukan fakta. Kedua, dia bilang, "Hosh, berpotensi jadi ladang korupsi." Baik, kita jawab. Kalimat berpotensi itu artinya belum ada bukti. Kalau benar ada korupsi, tunjukkan fakta, data, nama, dokumen. Jangan cuma lempar tuduhan kosong, lalu bersembunyi di balik kata potensi. Semua proyek besar di dunia, dari Shinkansen Jepang sampai TGV Prancis, pasti punya tantangan biaya. Tapi yang membedakan negara maju dan negara gagal adalah bagaimana mereka menyikapinya. Negara maju memperbaiki sistemnya. Negara gagal sibuk mencari kambing hitam. Prabowo memilih jalan pertama, memperbaiki. Ia tidak membiarkan proyek mangkrak. Ia tidak menyalahkan pendahulunya. Ia ambil alih tanggung jawab dan bilang, ini untuk rakyat, saya lanjutkan. Itu bukan abuse, itu leadership. Ketiga, Kosinudin menyeret isu oligarki. Ini lagu lama. Setiap kali mereka kehabisan amunisi, mereka mainkan kartu itu. Padahal, kalau bicara soal oligarki, siapapun yang paham hukum ekonomi tahu. Yang disebut oligarki itu bukan soal proyek, tapi soal penguasaan ekonomi tanpa regulasi. Faktanya, di bawah Prabowo, regulasi justru diperketat. Pemerintah mendorong keterlibatan BUMN, memperluas kemitraan lokal dan memastikan proyek besar membawa dampak ekonomi real. Bukan cuma untung di kertas. Jadi tudingan itu bukan cuma ngawur, tapi memutarbalikkan realita.
Dan yang paling ironis, Kosinudin bicara seolah dia pejuang rakyat kecil. Padahal rakyat kecil justru butuh kehadiran proyek seperti WSHUSH. Transportasi cepat, lapangan kerja, efisiensi ekonomi, yang menolak justru mereka yang selama ini hidup dari isu dan fitnah, bukan dari kerja nyata. Keempat, dia mencoba mengaitkan Prabowo dengan proyek PIK 2 dan Tanah Rakyat. Pertanyaan sederhana, apa hubungannya? Presiden baru menjabat beberapa bulan dan proyek itu sudah berjalan bertahun-tahun sebelumnya. Kalau dia mau objektif, seharusnya dia tahu bahwa urusan tanah dan reklamasi itu proses hukum panjang, tidak bisa disimpulkan dari satu video atau potongan berita. Tapi begitulah pola mereka. Sedikit informasi, langsung digoreng. Tak perlu verifikasi, yang penting bisa bikin gaduh. Dan di situ terlihat bahwa tujuan mereka bukan mencari keadilan, tapi mencari panggung. Sekarang mari kita bicara jujur. Kebencian Ahmad Kosinudin bukan sekadar soal proyek, hukum, atau moralitas. Ini sudah jadi pattern psikologis. Dulu menyerang Jokowi, lalu Gibran, sekarang Prabowo. Besok mungkin siapa lagi, siapapun yang tidak sejalan dengan egonya akan ia labeli sebagai abuse of power. Ini bukan aktivisme, ini obsesi. Dan obsesi seperti ini berbahaya kalau terus diberi ruang. Karena ia menularkan energi negatif ke publik, membuat masyarakat curiga terhadap pemerintah tanpa dasar, menanam bibit kebencian baru yang bisa tumbuh menjadi disinformasi massal. Padahal bangsa ini sedang butuh ketenangan. Butuh fokus untuk bekerja, bukan bertengkar. Butuh dialog, bukan debat kosong di media sosial. Dan di tengah kebutuhan itu, Prabowo hadir sebagai simbol kontinuitas dan tanggung jawab. Ia bukan tipe pemimpin yang mencari kambing hitam, tapi mencari solusi. Ia tahu ada tantangan besar, tapi ia memilih untuk berdiri di depan, bukan lari ke belakang layar seperti para pengkritik palsu itu. Kita harus berani bilang apa adanya. Negara ini sedang dibangun dengan visi besar. WSHUSH adalah simbol dari transformasi Indonesia. Dari negara yang dulu dibilang terbelakang, menjadi negara yang punya kecepatan, efisiensi, dan keberanian untuk melangkah. Kalau masih ada yang ingin menjatuhkan itu dengan isu murahan, itu sama saja menghina kerja keras jutaan rakyat yang sudah berjuang untuk perubahan. Ahmad Kosinudin mungkin pikir, dengan satu video ia bisa mengguncang kepercayaan publik. Tapi ia lupa, rakyat sekarang sudah jauh lebih cerdas. Mereka tahu siapa yang benar-benar bekerja untuk bangsa dan siapa yang sekadar hidup dari gaduh dan kebencian. Dan kalau kebencian itu terus dibiarkan, dia akan jadi racun. Racun yang pelan-pelan mematikan kepercayaan publik terhadap pemerintahnya sendiri. Itu sebabnya, setiap narasi seperti ini harus dibongkar habis, ditelanjangi logikanya, supaya publik tidak tertipu oleh bungkus moral palsu. Prabowo tidak sedang melindungi siapapun, ia sedang melindungi negara. Dan dalam sejarah bangsa ini, pemimpin yang berani berkata, "Saya bertanggung jawab bukanlah pelanggar hukum, tapi penjaga moral kenegaraan." Kebencian boleh terus berteriak, tapi logika dan kepemimpinan selalu akan menang pada akhirnya. Pertama-tama kita harus paham satu hal penting, fitnah itu tidak berbahaya kalau publik paham konteksnya. Yang membuat fitnah berbahaya adalah ketika publik dibiarkan bingung. Ketika ruang klarifikasi hanya diisi oleh mereka yang pandai memelintir. Itu sebabnya kunci melawan narasi seperti Kosinudin adalah kendali atas narasi publik. Bukan reaktif tapi proaktif. Jangan tunggu mereka bicara baru kita bantah. Kita harus sudah bicara duluan dengan fakta, gaya bahasa yang membumi, dan emosi yang publik bisa rasakan. Inilah perbedaan antara politik reaktif dan komunikasi strategis. Kosinudin bermain di level emosional, marah, curiga, sinis. Tapi pemerintahan Prabowo Gibran bisa menang telak kalau mampu mengemas tanggung jawab menjadi storytelling kepemimpinan. Contohnya begini, alih-alih menjawab tuduhan abuse of power, pemerintah bisa menarasikan bahwa presiden bukan menyalahgunakan kekuasaan, tapi menggunakan keberanian untuk melindungi kepentingan nasional nada. Itu harus terus diulang. Bukan defensif, tapi ofensif. Tunjukkan bahwa keberanian Prabowo adalah bentuk cinta tanah air, bukan bentuk intervensi. Kedua, gunakan pendekatan psikologi publik. Publik Indonesia sangat emosional, tapi cepat merespons ketulusan. Mereka bisa marah, tapi juga cepat luluh kalau melihat pemimpin yang jujur dan tegas. Jadi gaya komunikasinya jangan terlalu birokratis atau dingin. Gunakan nada yang hangat, dialogis, dan menyentuh. Misalnya, Presiden Prabowo tidak sedang membela proyek, tapi membela rakyat yang akan menikmati manfaatnya.
Beliau tidak bicara untuk investor, tapi untuk para pekerja yang setiap hari menggantungkan hidup di lapangan proyek WHOS. Dengan narasi seperti itu, tuduhan Kosinudin otomatis kehilangan relevansi. Karena publik tidak akan memihak kepada suara yang sinis ketika di depan mata mereka melihat seorang pemimpin yang nyata-nyata bekerja. Ketiga, kuasai medan digital. Inilah arena utama tempat fitnah berkembang, dan disinilah pula harus dihancurkan. Tiap kali Kosinudin atau kelompoknya muncul dengan video fitnah, jangan buru-buru balas dengan amarah. Balas dengan konten kontra naratif yang cerdas, visual kuat, dan penuh konteks. Misalnya, potongan pernyataan Prabowo saat berkata, "Saya bertanggung jawab," dikombinasikan dengan footage pembangunan WHOS, pekerja di lapangan, masyarakat yang menggunakan transportasi itu. Tambahkan teks sederhana tapi menggigit. Tanggung jawab bukan dosa, kepemimpinan bukan kejahatan. Visual berbicara lebih kuat dari debat panjang. Satu video pendek yang menggambarkan aksi nyata lebih efektif daripada 1000 kata klarifikasi. Keempat, bangun narasi moral yang lebih tinggi. Jangan sekadar membantah, tapi balikan tuduhan mereka jadi refleksi. Buat publik melihat bahwa di balik setiap fitnah, selalu ada niat busuk untuk menghancurkan kepercayaan bangsa terhadap dirinya sendiri. Narasinya bisa dibingkai begini. Ketika kita menyerang pemimpin dengan kebencian, sesungguhnya kita sedang menyerang keyakinan kita sendiri bahwa Indonesia bisa maju. Atau, kritik itu penting, tapi kritik tanpa niat baik hanya melahirkan kebencian baru. Mari jaga negara ini dengan akal sehat, bukan dengan amarah. Pesan seperti ini bekerja di alam bawah sadar publik. Ia menenangkan emosi dan mengembalikan rasa percaya. Sekaligus menunjukkan bahwa kubu pemerintah tidak anti kritik, tapi anti kebencian yang disamarkan jadi kritik. Kelima, angkat figur Presiden Prabowo dan Gibran sebagai simbol kontinuitas dan keberanian lintas generasi. Jokowi, Prabowo, Gibran adalah satu garis kesinambungan kepemimpinan nasional yang tidak boleh diputus oleh provokasi politik picisan. Bingkai narasinya seperti ini. Yang sedang kita jaga bukan sekadar pemerintahan, tapi estafet masa depan bangsa. Dari Jokowi yang membangun dasar, ke Prabowo yang memperkuat fondasi, hingga Gibran yang akan membawa lompatan generasi baru. Dengan cara ini, semua serangan ke proyek WHOS atau ke kebijakan pemerintah otomatis akan terbaca publik sebagai serangan terhadap kesinambungan pembangunan bangsa itu sendiri. Dan itu akan membuat posisi Kosinudin dan kelompoknya tampak kecil, seperti pengganggu kecil di tengah perjalanan besar sebuah negara. Keenam, gunakan tokoh netral dan publik figur untuk memperkuat narasi. Jangan biarkan hanya pejabat yang bicara. Gunakan suara dari kalangan profesional, influencer muda, akademisi, bahkan mantan kritikus yang kini mengakui manfaat pembangunan. Semakin banyak wajah non-politik yang menyuarakan dukungan, semakin lemah daya gigit propaganda kebencian. Kalimat-kalimat seperti ini akan sangat efektif. Saya bukan pendukung partai manapun, tapi saya melihat kerja nyata Presiden Prabowo di lapangan. Boleh berbeda pendapat, tapi jangan buta terhadap kebaikan yang sedang dilakukan. Pesan semacam ini terdengar tulus, dan tulus selalu lebih kuat daripada keras. Ketujuh, ubah arah opini publik dari membahas fitnah menjadi membahas prestasi. Jangan beri fitnah panggung yang lebih besar dari hasil kerja. Gunakan isu yang dilempar Kosinudin sebagai bahan bakar untuk menonjolkan keberhasilan nyata. Contohnya, kalau mereka bilang, "Hush rugi," balas dengan fakta manfaat ekonomi. Penyerapan tenaga kerja, peningkatan nilai properti, waktu tempuh yang efisien, pengurangan polusi, dan peluang wisata baru. Sederhana tapi efektif, ubah kata rugi jadi investasi jangka panjang. Publik akan lebih mudah memihak pada narasi yang memberi harapan daripada yang menebar pesimisme. Dan terakhir, jangan pernah menyerang balik dengan kebencian. Karena kebencian hanya akan memperkuat musuh yang hidup dari kebencian itu sendiri. Cara terbaik untuk membungkam orang seperti Kosinudin adalah membuatnya tidak relevan. Buat publik merasa, ngapain dengar dia? Pemerintah sekarang jelas-jelas kerja. Ketika kredibilitas mereka mati karena fakta dan prestasi, barulah fitnah berhenti bekerja. Dan itulah kemenangan paling elegan, bukan dengan teriak lebih keras, tapi dengan bekerja lebih nyata. Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sedang membawa bangsa ini ke arah baru. Pemerintahan mereka tidak sempurna, tapi jelas berani. Dan di zaman ketika keberanian sering dituduh sebagai kesalahan, keberanian itu sendiri adalah bentuk kebenaran. Kalau diperhatikan baik-baik, Ahmad Kosinudin ini bukan fenomena baru.
Dia cuman wajah terbaru dari pola lama. Orang-orang yang menjual moralitas untuk kepentingan politik, pakai agama sebagai bungkus, dan hukum sebagai senjata untuk menyerang siapapun yang berkuasa. Model begini selalu muncul setiap kali negara dalam fase transisi kekuasaan. Waktu Jokowi naik, mereka bilang rezim zalim. Sekarang Prabowo memimpin, mereka ganti kata, tapi tetap nada yang sama. Rezim oligarki, penyalahgunaan kekuasaan, dan segala istilah yang mereka hafalkan dari kamus propaganda. Mereka ini tidak pernah benar-benar membela rakyat. Yang mereka bela adalah narasi. Narasi yang dirancang supaya rakyat tidak percaya lagi pada pemerintahannya sendiri. Dan kalau kepercayaan publik goyah, mereka masuk, menawarkan ideologi, menawarkan identitas, menawarkan solusi yang sebenarnya cuma bungkus baru dari ambisi lama, kekuasaan. Lihat gaya Kosinudin selalu bicara dengan nada paling suci, paling benar, dan paling peduli rakyat. Tapi ujungnya selalu sama, meragukan negara, menuding pemimpin, dan mengadu rakyat dengan pemerintah. Ini teknik klasik agitasi, menciptakan jarak emosional antara rakyat dan negaranya. Mereka selalu mulai dengan 3 jurus standar. Jurus moral. Mereka muncul seolah pembela kebenaran. Pidatonya penuh ayat, istilah hukum, dan kutipan idealisme. Tapi kalau dikupas, isinya cuma asumsi dan sentimen. Mereka tahu publik mudah tersentuh dengan kata moral. Maka kata itulah yang mereka gunakan untuk menutup wajah kebenciannya sendiri. Jurus hukum. Mereka bicara hukum seperti jaksa, padahal tidak punya bukti sedikit pun. Semua dibungkus kata indikasi, dugaan, patut diduga. Padahal, dalam logika hukum, tanpa bukti itu sama saja dengan gosip. Tapi publik awam tidak tahu perbedaannya. Dan disitulah mereka bermain. Jurus agama dan rakyat. Mereka menampilkan diri seolah pembela umat. Tapi kalau diperhatikan, yang mereka lakukan justru memecah umat. Mereka menciptakan rasa curiga terhadap negara, terhadap aparat, terhadap pemimpin yang sah. Mereka tidak sedang menguatkan iman, mereka sedang melemahkan kepercayaan. Nah, dari pola itu kita bisa lihat bahwa Ahmad Kosinudin hanyalah bagian dari jaringan retoris yang lebih besar. Kelompok yang menjual perlawanan moral, tapi sebenarnya hidup dari ketidakstabilan. Setiap kali bangsa ini mulai tenang, mereka cari celah untuk bikin gaduh. Setiap kali rakyat mulai percaya pada pemimpinnya, mereka munculkan isu baru. Hari ini hush, besok bisa apa saja. Tanah, investasi, bahkan program pangan, selama bisa dijadikan bahan untuk menyerang. Itu sebabnya, publik harus belajar mengenali pola mereka. Kalau melihat seseorang terlalu sering bicara atas nama rakyat, tapi tak pernah membantu rakyat, terlalu sering bicara hukum tapi tak pernah menunjukkan bukti, terlalu sering bicara moral tapi mudah menghina, maka bisa dipastikan dia bukan sedang membela kebenaran, dia sedang menjual kebencian. Dan disinilah pentingnya posisi pemerintah Prabowo Gibran. Jangan ikut bermain di level kebencian. Kita menang bukan dengan membalas suara mereka, tapi dengan menelanjangi metodenya. Tunjukkan ke publik bahwa gaya seperti Kosinudin itu bukan gerakan sosial, tapi gerakan yang hidup dari provokasi. Strateginya jelas. Bongkar cara mereka memelintir isu publik. Tampilkan fakta-fakta teknis dan manfaat konkret proyek nasional. Ulang terus pesan bahwa negara tidak anti kritik, tapi anti fitnah. Karena begitu publik sadar bedanya kritik dan fitnah, para provokator kehilangan tanah pijak. Ahmad Kosinudin dan kelompok sejenisnya sedang memainkan politik kebencian berantai. Dulu mereka gunakan isu ijazah Jokowi, sekarang hush, besok mungkin isu tanah atau utang negara. Tapi intinya selalu sama, menciptakan distrust terhadap pemerintah. Mereka paham, ketika rakyat tidak percaya, kekuasaan kehilangan legitimasi moral. Dan ketika legitimasi itu lemah, mereka bisa masuk dengan narasi tandingan. Makanya, membiarkan narasi seperti Kosinudin menyebar tanpa lawan adalah kesalahan besar. Ia harus dibongkar, bukan dengan makian, tapi dengan argumentasi, data, dan rekam jejak. Kita bisa tanya balik ke publik dengan nada retoris tapi tajam. Di mana Ahmad Kosinudin waktu rakyat susah pandemi? Apa kontribusinya terhadap proyek nasional yang membuka lapangan kerja? Selain membuat video tuduhan, apa yang sudah dia bangun untuk negeri ini? Pertanyaan seperti itu membalik logika publik, yang tadinya melihat dia sebagai pembela, jadi melihat bahwa sebenarnya dia hanya penonton yang berisik. Dan kalau publik sudah sadar, maka skenarionya berubah total. Ahmad Kosinudin bukan lagi tokoh yang ditakuti,
tapi hanya gema dari kebencian lama yang sudah kehilangan arah. Kebenciannya dulu kepada Jokowi, sekarang kepada Prabowo. Besok, siapa saja yang berani bekerja nyata untuk negara. Itulah sebabnya narasi ini harus terus dihidupkan. Kebencian mereka bukan karena kebenaran, tapi karena kehilangan pengaruh. Publik yang paham akan berhenti mendengar mereka dan mulai melihat kerja nyata pemerintah sebagai bukti paling kuat melawan fitnah. Jadi sekarang, pesan untuk publik sederhana saja, jangan biarkan suara kebencian memadamkan semangatmu. Bangsa ini lebih besar dari fitnah siapapun. Yang bekerja akan diingat, yang berteriak akan dilupakan. Dan sejarah selalu berpihak pada mereka yang membangun. Karena pada akhirnya, kebenaran tidak butuh pembela yang berisik. Cukup hasil yang berbicara. YouTuber Nusantara! Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.